Guys, balik lagi di acara The Baby Show untuk konten treat horror, cerita treat horror. Untuk malam ini kita akan coba lagi konsep baru. Di sini rekan saya Feby akan membacakan cerita horor yang hanya 2 kalimat. Kalau kalian penasaran kayak gimana, langsung aja dimulai ya, Mas Feby ya. Nah, yang pertama ini berjudulnya Steps atau langkah. Gimana? Saat dia menaiki tangga ruang bawah tanah, anak tangga yang paling bawah berbunyi di dalam kegelapan. Ketika ia sudah setengah jalan, anak tangga itu berbunyi lagi. Oh, jadi Berarti ada orang lagi ada orang lagi di bawah. Oke. Lanjut. Lumayan. Yang kedua, spider. Laba-laba. Aku harus lari dan mencoba bersembunyi, tapi dia lebih besar dan lebih kuat daripada aku. Ia mencoba membunuhku, tapi telurku sudah aman dan nyaman di dalam dia, di mana aku bertelur saat dia tertidur. Nah, maksudnya? Bentar. Berarti dia bertelur di dalam perutnya dong, waktu dia tidur. Coba sekali lagi. Aku harus lari dan mencoba bersembunyi, tapi dia lebih besar dan lebih kuat daripada aku. Oke. Ia mencoba membunuhku, Oke. tapi telurku sudah aman dan nyaman di dalam dia, di mana aku bertelur saat dia tertidur. Oh, jadi ini dari point of view laba-laba berarti ya? Iya, Dia pengen dibunuh sama manusia. dia mau dibunuh sama manusia Tapi- karena lebih gede. Tapi dia ngerasa telurnya sudah Aman aman. Berarti dia bertelur di dalam di dalam perut perut orang orang itu. yang waktu tertidur. Oh, ini berarti buat orang yang takut laba-laba serem banget pasti. Serem banget. Oke. Pastikan sebelum tidur Cek dulu aja. Cek nanti dulu. laba-laba. ada laba-laba nggak. Oke. Next. Yang ketiga, don't look. Bagian terburuknya adalah bukan karena kamu lihat mereka, tapi karena mereka melihat kamu melihat mereka. Bentar. Gimana tuh? Coba lu jelasin gua nih. Bagian terburuknya adalah bukan karena kamu melihat mereka, tapi karena mereka melihat kamu melihat mereka. Tapi karena mereka melihat kamu melihat mereka. Oh, paham gue. Gimana? Mereka tahu kalau kamu melihat mereka. Itu lebih serem daripada Oh, jadi kalau kita ngeliat bukan karena kamu lihat mereka. Gimana sih? Oh, gimana? ini point of view setan. Iya, point of view setan. Jadi- point of view setan. Jadi kalau setan ngelihat manusia ya nggak apa-apa. Tapi kalau Manusia ngelihat setan baru tuh serem coy. Ya bener dong. setan kenapa harus takut sama manusia? Energinya lebih kuat kali ya. Ini kan dari point of view ketiga. Bukan dari point of view manusia atau setan. Paham nggak lo? Paham. Jadi kita ngasih tahu ya kalau setan ngelihat manusia ya nggak apa-apa. Karena udah Ya Emang nggak tahu gitu lah. ya? Kita nggak tahu dunia setan kan. Tapi ketika bagian sama adalah ketika kamu melihat mereka. karena spesial mungkin. Iya. Oke. Paham. Ini lumayan ini ya. Harus muter Harus otak mikir juga dulu, ya. iya. Bener. Tapi kalau dipikir-pikir serem juga. Iya. Sip. Ya, next. Keempat. Berjudul Mata. Aku terguncang, takut dengan apa yang ada di belakang pintu itu. Ketika aku mengintip melalui lubang kunci, aku melihat ada satu mata yang tidak berkedip menatapku. Bisa jadi kecoa sih. Jadi ada mata
ngintip dari lubang pintu. Iya. Itu emang serem sih, lu bayangin lu lagi ngintip lubang pintu gitu, tiba-tiba ada mata cuy. Mau lu mau ngintip kamar mandi cewek juga ada mata, berarti ke gap. Iya. Serem juga berarti kan. Kalau nggak setan sama orang juga sama-sama serem sih. Sama-sama serem, berarti jangan ngintip. Jangan ngintip. Langsung buka aja mending. Takut nggak takut udah buka. Oke. Lanjut. Next. Ding dong. Saat matanya bergulir ke belakang, kepalanya ia berteriak, "Jangan buka pintunya." Aku terbangun. Jantungku berdegup kencang, dan aku sadar bahwa bel pintu yang berbunyi membangunkan aku. Gimana? Coba ulang sekali lagi deh, biar gue cerna. Saat matanya bergulir ke belakang, kepalanya ia berteriak, "Jangan buka pintunya." Aku terbangun. Jantungku berdegup kencang dan aku sadar bahwa bel pintu yang berbunyi membangunkan aku. Gimana nih? Oh, jadi dia mimpi itu jangan buka pintunya. Pas dia kebangun, belnya bunyi. Iya. Iya kan? Jadi dia mimpi ada orang yang mungkin nggak tahu lah apa-apa. Tamu kali. Iya, pokoknya intinya dia bilang jangan buka pintunya. Gitu. Padahal dia mimpi. Pas kebangun ada beneran. Ada beneran bel bunyi. Oh, ya serem juga sih. Iya. Kayak kalau jadi dia lu bukain nggak? Itu kayaknya kodam gua yang dengan biasanya orang tua kita gimana? Iya sih. Kualat lu gak mimpi. Next. Warning. Jangan baca kalimat berikutnya. Ketika kamu membaca kata terakhir, aku mati. Gimana? Segitu doang kalimatnya? Iya. Coba. Jangan baca kalimat berikutnya. Ketika kamu membaca kata terakhir, aku mati. Gimana tuh? Jangan baca kalimat berikutnya. Ketika kamu membaca kata terakhir, aku mati. Wah, nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu kali maksudnya gimana. Gue skip nyerah. Nggak paham gue. Next, merah jambu. Kok jelek banget merah jambu? Pink. Lagunya 420. Gimana? Dia sangat mencintai warna pink. Sampai titik di mana seluruh rumahnya berwarna pink. Oke. Termasuk tubuh-tubuh yang ada di dalamnya. Ya kan emang pink ya. Serem gak sih? Maksudnya gimana? Sampai termasuk tubuh-tubuh yang ada di dalamnya. Berarti kan manusia ini kan emang udah pink ya? Merah sih tepatnya. Tubuh-tubuh yang ada di dalamnya maksudnya penghuninya atau organ dalam badan? Nah, ini termasuk tubuh-tubuh yang ada di dalamnya. Tubuh-tubuh tuh gimana? Penghuninya. Bisa jadi organ tubuhnya. Tubuh kan. Gak badan-badan yang ada di dalamnya. Mungkin bisa jadi dia maniak gitu kali. Dia suka warna pink, semuanya warna pink, terus orang-orang diculik, taruh di dalam terus diwarnain pink semua gitu. Cat pink gitu. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Ada filmnya loh, judulnya bukan tentang pink tapi tentang House of Wax. House of Wax. Jadi dia tuh bikin kota isinya dari mainan rumah lilin semua kayak Madame Tussauds tau kalau di Thailand. Jadi yang kayak karakter siapa gitu patung lilin. Tapi patung lilin itu dalamnya manusia beneran diawetin. Lu nanti nonton di House of Wax. Siap. Mungkin kayak gitu ya, cuma gue nggak tahu juga maksudnya pink ini apa. Oke, lanjut. Coba tahu penonton ada yang tahu bisa komen. Berikutnya ada TV Land. TV Land. TV televisi. Television. Oke. Aku tidak tahu apa yang lebih membuatku bosan. Oke. Fakta bahwa TV-ku yang selalu membangunkanku di malam hari, atau fakta bahwa TV-ku tidak pernah dicolok. Serem coy. Ini tuh kayak dia tuh nggak, pokoknya setiap malam TV-nya suka nyala sendiri intinya sih gitu. Tapi dia nggak tahu nih apa TV-nya ini rusak, suka nyala sendiri atau TV-nya nggak dicolokin tapi nyala sendiri, paham gak lo? Ini dark banget sih. Jadi ya gitu, antara TV-nya error atau mistis suka nyala sendiri. Atau orangnya yang
tuli. Bisa jadi di halu kali. Mabok atau narkoba. Oke. Lanjut. Amarah. Ketika aku menekan jempolku ke dalam matanya, oke. Aku sadar bahwa mungkin suamiku yang berselingkuh itu ada benarnya. Oke. Rasanya luar biasa merasakan dia dari dalam. Cukup ini ya, muter kepala ya. Iya. Jadi dia ketahuan selingkuh, dicolok matanya pakai jempolnya dia kan, berarti kan merasakan dia dari dalam. Nah itu sih masih miss gue sih itu. Jadi kayak analog PS. Iya bisa jadi. Oke. Next. Nih teman-teman juga kalau punya point of view sendiri langsung isi aja di komen nih. Karena kita terlalu awam. Ini versi kita sendiri. Ini versi Feby yang bacain ininya. Gue yang coba mengartikan dengan nalar ya. Iya. Maksudnya apa? Oke, lanjut. Unknown intruder. Saat aku bertatih-tatih di malam hari untuk ke kamar mandi, aku merasakan ada anjingku meraba kakiku. Tapi kemudian anjingku menggonggongi sesuatu di lantai atas. Oke. Maksudnya? Unknown intruder, penyusup yang tidak dikenal. Jangan punya hewan peliharaan. Iya, jangan pelihara anjing. Lebih serem. Oke. Next. Iya, itu terlalu ini sih ya, terlalu general ya. Iya. Bisa diartikan secara langsung ya? Iya, bisa. Lanjut. Berjudul Talking to Myself. Oke. Ngomong pada dirinya sendiri. Ketika aku bisa mendengar lagi, aku sering kali berbicara dengan diriku sendiri. Ketika aku sendirian, hanya untuk menikmati suaranya di telingaku. Namun aku berhenti ketika aku mulai mendengar balasan. Dia lagi ngedumel gitu kan, ngedumel cerita ke, kan sering tuh kita ngobrol sendiri gitu kan, walaupun di jalan di mana. Oh, I see. Tiba-tiba ada yang jawab. Iya. Aja lagi naik motor gitu kan. Aduh, capek banget nih. Ya udah aku pijitin, udah sendirian. Iya. Lumayan serem. Jadi kayak lagi ngomong sendiri, ngedumel gitu, ada yang nyaut. Iya. Boleh. Ini lumayan serem dan lumayan gampang dimengerti. Next. Next berjudul Likes. Mati lampu sudah cukup menyeramkan ketika kamu tinggal sendirian. Tapi ketika lampu tiba-tiba menyala sendiri, rasanya jauh lebih buruk. Bentar, aku pikir dulu. Oh, serem juga ya? Enggak sih. Mati lampu ya wajar lah. Mati lampu bergilir kali. Iya, token habis. Terus dibayar temen gitu. Terus lu masuk ke ruangan tiba-tiba lampunya nyala sendiri gitu. Ya itu kan banyak teknologi sekarang di luar negeri kayak gitu. Teknologi kayak gitu di Eropa kan udah banyak ya. Bisa masuk ke ruangan tiba-tiba perabotan elektroniknya, lampunya nyala sendiri kan banyak. Ada sensornya LDR namanya. Iya, berarti ini orangnya gaptek kali ya. Kurang horor lah ini. Masih. Ya. Bisa di apa ya? Pakai logika masih bisa. Oke. Next. Nah, ini yang terakhir nih. Berjudul Dolly. Wah. Gang. Udah jangan. Sorry. Lanjut. Anak perempuanku takut dengan badai petir. Oke. Ketika aku merasakan ada yang menarik selimutku, aku suruh dia untuk naik ke atas kasur agar bisa tidur bersamaku. Aku tahu ada yang salah ketika anakku masuk ke kamarku dan menanyakan, "Mommy, kenapa boneka aku tidur di sampingmu?" Gimana? Coba sekali lagi. Anjing serem banget. Sekali lagi. Iya. Anak perempuanku takut dengan badai petir. Ketika aku merasakan ada yang menarik selimutku, aku suruh dia untuk naik ke atas kasur agar bisa tidur bersamaku. Aku tahu ada yang salah ketika anakku masuk ke kamarku dengan menanyakan,
Mommy, kenapa boneka aku tidur di sampingmu? Oh, jadi narik ininya Bonekanya. bonekanya. Iya. Oke, I see. Bayangin deh. Iya. Jadi ada yang narik selimut tapi bonekanya dikira anaknya gitu ya? Iya. Masuk terus tiba-tiba nanya, Mommy, kenapa bonekaku tidur di sampingmu? Iya. Oke, ini pamungkas nih terakhir nih. Pamungkas. Ya lumayan lah. Di antara yang tadi ini menurut gue paling kritis. Klimaks sih ini. Klimaks. Bisa dibayangin sih. Oke, habis ya? Habis. Oke. Jadi sekian dulu untuk cerita horor 2 kalimatnya ya guys ya. Nanti buat minggu depannya di malam Jumat berikutnya kita akan coba bikin konten horor lagi. Oke? Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa diklik tombol like dan subscribe ya. Sampai jumpa. Dadah. Dah.